Selamat malam semuanya, selamat hari Rabu. Nama saya Amy, diberi kesempatan satu kali lagi untuk sharing renungan tengah minggu. Saya bersyukur untuk kesempatannya. Semoga jemaat-jemaat Tuhan hari ini bisa se-excited saya untuk berada di renungan tengah minggu di minggu kedua bulan Januari ini. Saya juga mau mengucapkan selamat tahun baru buat jemaat-jemaat Tuhan. Betapa luar biasa Tuhan memberkati kita semua di tahun 2022. Dan mari kita mau maju ke tahun 2023. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2022. Ya Tuhan, kami mau masuk tahun 2023 dengan harapan yang baru. Kami mau lebih dekat lagi dengan-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami seiring kami mendengar dan sama-sama belajar di renungan tengah minggu ini. Tuhan berkati hamba-Mu, biarlah semua perkataan yang berasal dari hamba-Mu ini hanya berasal daripada-Mu ya Bapa. Dan bukakanlah hati kami, biarlah kami bisa sama-sama mengerti dan bisa semakin dekat kepadamu juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, masih segar ya, masih minggu kedua bulan Januari, masih berasa tahun baru. Mungkin ada beberapa saudara-saudara sekalian juga yang baru mulai kerja hari Senin kemarin. Semoga gak terlalu sibuk ya, masih awal-awal gini. Waktu saya di roster diberi kesempatan untuk sharing hari Rabu ini, saya bilang, oh ya siap, saya mau. Saya agak telat sih, tapi ya hati saya bilang, yap saya siap, saya mau. Nah sambil saya berpikir tuh kira-kira harus sharing tentang apa ya bulan Januari ini. Lucunya kata-kata yang tersimpan di hati saya itu katanya harapan baru. Nah waktu saya lihat teks dari Tante Henny, terus saya lihat ternyata temanya bulan Januari ini memang harapan. Sepertinya Tuhan mau kita semua jemaat Tuhan menjadi jemaat-jemaat yang penuh pengharapan masuk ke tahun baru ini. Malam hari ini saya mau men-sharing apa yang saya temukan. I hope it makes sense, semoga bisa membantu saudara-saudara, dan kita mau belajar sama-sama malam hari ini. Di dalam research saya coba mencari apa arti kata harapan. Kata yang saya dapat adalah harapan baru. Saya mulai dengan cari arti kata baru. Mencari pengertian kata baru lebih mudah daripada harapan. Kita masuk tahun baru, sesuatu yang belum pernah kita alami. Baru, sesuatu yang exciting, menyenangkan. Karena baru artinya kita punya blank canvas, kita bisa mulai dari nol lagi. Lalu saat saya cari-cari tentang kata harapan atau kata hope, saya cari di kamus di Merriam-Webster. Jadi yang saya temukan arti kata hope adalah desire of obtainment atau keinginan untuk memperoleh sesuatu. Contohnya, saya harap hari ini tidak hujan. Saya harap, visa saya diterima. Saya harap anak-anak saya jadi anak-anak baik dan anak-anak sukses. Harapan, menurut kamus nih, saya mengartikannya itu harapan sangat berkaitan dengan future tense atau masa depan. Kita belum tahu pasti, tapi kita harap hal tersebut akan datang. Nah, waktu saya cari pengertiannya di Alkitab, agak lebih susah ya, karena seperti yang kita tahu, Alkitab nggak selalu memberikan kita jawaban yang pasti. Nggak kayak kamus. Nah, jadi yang saya lakukan adalah saya ke Bible app di handphone dan saya cari kata-kata, saya masukkan di search bar kata hope. Jadi saya lihat ayat-ayat yang punya kata hope.
kata hope atau harapan ini banyak digunakan di Alkitab, Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Ayat yang membantu saya mendapat pengertian kata harapan ada di Ibrani 6 ayat 19. Dan malam hari ini saya mau sharing. Kitab Ibrani itu juga sangat menarik loh. Saya baru belajar lebih dalam tentang kitab Ibrani saat saya research untuk renungan tengah minggu ini. Jadi, tahukah Anda? Saya nggak tahu. Tahukah Anda, kitab Ibrani itu kita tidak tahu penulis aslinya siapa. Jadi, di masa lalu, waktu orang-orang mengumpulkan skrip-skrip yang akhirnya jadi Alkitab, kitab Ibrani itu penulisnya sebenarnya tidak jelas. Ahli-ahli itu nggak bisa menemukan siapa exactly penulisnya. Tapi dari style penulisan, dari tempat ditemukan, pokoknya dari researchnya, mereka menyimpulkan penulis kitab Ibrani adalah seseorang yang kenal dengan murid-murid Tuhan Yesus. Kitab Ibrani juga nggak jelas kitabnya itu untuk siapa. Judul bukunya disebut Ibrani karena ahli-ahli menemukan banyak gaya-gaya penulisannya itu untuk orang-orang yang sudah mengerti kitab Taurat. Jadi ahli mengatakan, sepertinya ini untuk orang-orang Ibrani. Jadi itu dasar bukunya. Menarik ya, saya nggak tahu loh sebelum saya mengerjakan catatan ini. Tapi ya, mari kita sama-sama buka Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu sauh. Nah, kata sauh itu stand out untuk saya, karena kata sauh membantu saya mengerti dan memvisualisasi pengertian kata harapan. Itu kenapa saya pilih ayat yang ini. Karena sebelum saya mendalami ayat ini, kalau saya dengar kata harapan, sauh bukanlah sesuatu yang muncul di pikiran saya immediately. Kalau saya pikir harapan, lebih cocoknya mungkin seperti angin. Harapan seperti angin, atau harapan itu seperti langit yang biru, langit yang tinggi. Karena ada pengertian kata harapan, menurut saya itu, ini adalah sesuatu yang suatu saat nanti mungkin atau tidak mungkin akan terjadi. Jadi nggak ada kepastian, nggak 100%. Tapi ayat ini menyadarkan saya, membuat saya realize, bikin saya ngeh kalau pengharapan itu sebenarnya sesuatu yang konkret, sesuatu yang kokoh. Kita bilang di sini pengharapan itu adalah sauh. Wow, I think ini membuat saya harus merubah pengertian harapan di pikiran saya. Saya pikir dulu harapan adalah sesuatu yang 50-50. Tapi dari ayat ini membuat saya sadar kalau harapan yang Tuhan bicarakan, harapan yang kitab Ibrani ini bicarakan adalah sesuatu yang pasti loh, sesuatu yang ada jaminannya. Kita tahu pasti hal itu akan datang. Bukan hanya sesuatu yang kita nanti-nantikan tanpa tahu datang. Wow. Ada confidence, ada kepercayaan diri, ada kepercayaan di dalam harapan. Dan kalau kita buka ayat-ayat di Alkitab yang lain juga, harapan sangat dikaitkan dengan iman, dengan kepercayaan. Di ayat ini, kata harapannya di bahasa Greek-nya, Yunani-nya, itu adalah kata dasarnya elpos. Nah, si elpos ini artinya juga menarik karena elpos itu artinya confidence, artinya anticipation. Dan itu membuat saya mikir, kalau saya mengantisipasikan sesuatu, artinya saya sudah tahu itu pasti akan terjadi. Contohnya, hari ini, hari Rabu,
saya akan pergi ke Indonesia bersama keluarga. Saya menikah sama Leonard di sini 2021. Oh my gosh. 2021. Dan keluarga saya di Indo belum ketemu Leonard karena COVID juga kan. Jadi ya ada ekspektasi. Sekarang harus bawa uang cash karena kalau Sinca jadinya harus ngasih. Jadi itu yang mau saya jelaskan. Jadi harapan yang dibicarakan sama Alkitab itu bukan sesuatu yang saya pengen ke Europe tapi saya nggak tahu ke Europe kapan. Harapan itu bukan saya ingin ke Europe, harapan itu seperti saya mau ke Indo, saya sudah tahu hal itu akan terjadi, ada jaminannya. Masuk tahun 2023 ini, sepertinya ya Tuhan mau ingatkan kita supaya kita bisa punya harapan di dalam Dia. Makanya waktu saya lihat listnya dan saya kepikiran, saya mau bicara tentang apa ya renungan tengah minggu. Sebenarnya saya lihatnya setelahnya, ternyata temanya memang harapan, jadi kebenaran temanya sama. Tapi kenapa sih harapan itu penting? Sepertinya harapan itu adalah pemikiran atau karakter yang akan membantu kita menyelesaikan apa yang Tuhan panggil kita untuk lakukan. Kalau kita nggak punya harapan, kita nggak bisa lihat maju ke depan. Dan sepertinya Tuhan mau mengajak saudara sekalian dan saya untuk ayo mari kita maju ke depan, maju bersama Tuhan. Gimana sih caranya punya pengharapan ini? Gimana sih? Saya juga berpikir, oke Tuhan, pengharapan itu kayak gini, pengharapan itu bagus, pengharapan itu sudah pasti, yes Tuhan. And then what? Bagaimana sih supaya kita bisa memiliki harapan seperti yang dibicarakan Alkitab, harapan yang konkret ini? Ibrani 11 ayat 11 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Agak klise ya, balik lagi tentang harapan, tentang iman. Tapi saya percaya ini bukan kebetulan Tuhan mau berbicara tentang ini lagi. Karena ya, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang beriman kepadanya, dan Tuhan mau ingatkan saudara dan saya untuk punya pengharapan. Bukan cuma pengharapan seperti yang di dunia ini, tapi pengharapan yang pasti, yang seperti sauh di dalam Dia. Kalau saudara-saudara tertarik, saudara-saudara juga boleh baca keseluruhan Ibrani 6. Saya nggak akan bahas lebih dalam Ibrani 6 malam hari ini, karena saya tidak mau terlalu banyak konteks yang harus kita bongkar, karena saya mau fokus untuk pengharapan. Tapi Ibrani 6 juga sangat menarik, karena ya membicarakan tentang pengharapan dan siapa Tuhan Yesus itu di dalam pengharapan kita. Nah, kembali lagi ke Ibrani 11 ayat 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman, faith. Iman kepada siapa sih? Iman kita kepada Tuhan. Saya cuma mau bagikan dua hal setelah saya mengerti pengertian harapan ini. Tahun baru, biasanya orang-orang bikin ya resolusi tahun baru. Tahun baru saatnya saya lebih sehat, saatnya saya olahraga. Tapi saya harap 2 poin yang akan saya sharingkan ini bisa membantu saudara dan saya untuk menang dan punya pengharapan di tahun yang baru ini. Yang pertama, cuma simple, bagaimana sih caranya supaya kita bisa punya pengharapan yang pasti? Bagaimana caranya kita punya pengharapan seperti Sauh? Number 1, kita harus tahu siapa yang memberi kita harapan. Saya gak akan tahu pengertian harapan kalau saya gak baca di Alkitab. Saya gak akan tahu janji yang Tuhan punya di dalam hidup saya kalau saya nggak berkomunikasi dengan yang memberi janji.
Untuk membangun iman percaya kita ya harus kembali kepada kebenaran iman itu sendiri. Siapa sih? Apa sih? Ya kan? Saya bersyukur saudara dan saya ada di Renungan Tengah Minggu malam ini. Ya, karena kita mau sama-sama mengetahui, kita mau sama-sama tahu siapa sih si pemberi harapan itu. At the end of the day, pada akhirnya si pemberi harapan itu kan memang sumbernya kan, yang akan memberi kita kekuatan untuk melanjutkan tahun 2023. Bukan cuma tahu, tapi saya harap tahun 2023 ini kita bisa mengenal lebih baik siapa pemberi harapan itu. Cuma 2 hal ini, bisa membantu membangun iman kita. Kepada siapa sih kita membangun iman kita? Kepada Tuhan. Iya, tahu, makanya kan saya orang Kristen, makanya saya ke gereja. Masa sih? Do you actually know who your God is? Apakah benar Anda tahu siapa Tuhan Anda? Suami saya, Leonard, dia lahir di sini. Dia mukanya memang kayak orang Indo, tapi dia sebenarnya orang Philippines. Dia lahir di sini, orang tuanya dari Philippines. Menariknya, kadang-kadang mami saya ngomong bahasa Indo sama Leonard, dia bisa jawab kadang-kadang, atau dia ngerti. Dia bisa jawab pakai bahasa Inggris, tapi dia punya pengertian beberapa kalimat atau beberapa kata di bahasa Indo. Contoh yang lain, Pastor Will. Waktu itu Pastor Will lagi bantu mami saya pindah rumah. Terus mami nanya, Will udah makan? Dan Will bisa ngerti, Will balas pakai bahasa Inggris. Dan saya bilang, oh, Will ngerti. Will juga kan bukan orang Indo. Iya, ngerti sedikit. Wah, menarik ya. Suami-suaminya jadi pada ngerti bahasa asli. Tapi dari mana sih? Kok bisa mereka tahu? Gimana coba? Karena Leonard 24 jam itu bersama saya. Leonard seminggu sekali ketemu sama mami saya, ketemu keluarga saya. Kita menghabiskan waktu bersama, kita saling mengenal. Nah, lama-lama membangun relationship ini, Leonard jadinya bisa pick up tuh beberapa kata yang mungkin sebelumnya dia nggak ngerti. Tapi bagaimana kok dia bisa ngerti? Ya karena dia cari tahu sendiri. Karena dia membangun relationship itu. Dia mencoba, dia put effort. Waktu mami ngomong apa, aku ngomong apa. Oh, ini artinya ini. Dia connect the dots sendiri. Dan this phenomenon, the same with Will. It's impossible, nggak mungkin kalau Leonard nggak menghabiskan waktu dengan saya dan keluarga saya. Yang mau saya jelaskan adalah bagaimana kita bisa tahu siapa Tuhan kita, siapa pemberi pengharapan kita, kalau kita nggak menghabiskan waktu bersama Tuhan. Gimana kita mau ngerti rencana-rencana yang Dia punya di hidup kita? Gimana kita mau percaya it's okay to forgive people? Gimana kita mau percayakan kepada Tuhan masa depan kita kalau kita aja nggak tahu siapa sih pemberi masa depan itu? Seberapa sering sih kita ngobrol sama Tuhan? Saya, itu juga pertanyaan yang saya tanya ke diri saya sendiri. Saya ketawa-ketawa ini bukan ngeledekin jemaat. Cuma saya juga jadi mikir, seberapa dalam sih saya tahu pemberi harapan saya? Seberapa sering saya duduk diam mendengar Tuhan? Kalau nggak di roster, nggak akan saya mendalami Alkitab sedalam ini. Ya, seberapa dalam kita mengenal Tuhan kita. Dan cara mengenal Tuhan lebih dalam kan sebenarnya simple. Seberapa sering kita berdoa. Berdoa itu bukan komplain ya. Karena dasar komunikasi itu ada 2 sebenarnya. Orang-orang pikir berkomunikasi itu cuma ngomong, tapi berkomunikasi itu juga mendengar. Seberapa sering sih saya dengar apa yang Tuhan bilang sama saya? Terus hal yang kedua apa lagi? Yang mengerti firman-Nya Tuhan.
Ya cuma itu aja sebenarnya cara kita supaya kenal Tuhan. Supaya kita bisa tahu, kita harus baca juga kebenaran firman-Nya. Jangan gengsi, jangan malu. Tengah minggu hari Selasa mau baca Alkitab, ya baca Alkitab. Spend time with Him, habiskan waktu dengan Tuhan. Bikin jadwal. Kalau misalnya Leonard nggak spend time waktu sama saya, sama keluarga saya, dia juga nggak akan ngerti apa arti semuanya ini. Ya, jadi begitulah cara kita membangun iman. Kita membangun iman dengan kita memperkenalkan diri, kita kenal siapa si pemberi iman itu. Waktu mami saya baru pertama kali jadi orang Kristen, saya umur berapa ya? Mungkin saya di high school, nggak tahu, udah lupa. Tapi saya masih kecil. Saya nggak lahir Kristen. Nah, waktu mami pertama kali kenal Tuhan Yesus, hidupnya berubah, diselamatkan, mami sering putar lagu rohani. Lagi nyetir, kita lagi bersihin rumah. Terus ada salah satu lagu yang saya keingetan waktu saya siapin ini. Lagunya judulnya Semua Baik kayaknya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu. Yang itu loh lagunya. Ya, pokoknya ada bagian liriknya yang bilang, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Terus yang semua baik, ya saudara-saudara tau lah lagunya. Ya, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku itu semuanya baik. Lagunya basically bilang Tuhan, oh Tuhan, you have no flaw, Tuhan gak pernah salah, semua yang terjadi di dalam hidup saya itu baik. Kalau diomongin doang kayaknya gampang ya. Diomongin doang sih gampang, dinyanyiin doang gampang. Cuma kadang-kadang lirik lagu ini membuat saya mikir, apakah saya benar-benar percaya masa depan saya itu penuh harapan? Apakah saya benar-benar percaya apa yang semua Tuhan lakukan itu baik? Susah untuk percaya, susah untuk beriman, susah untuk yakin, susah untuk punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan kalau sehari-hari yang saya hadapi itu nggak baik tapi buruk, yang ada semua buruk. Ya, saya nggak tahu what struggles you're in, apa kesulitan yang saudara sedang rasakan. Mungkin stres di tempat kerja, mungkin permasalahan finansial. Susah memang untuk mengadmit, susah untuk bilang Tuhan itu baik setiap saat ketika yang kita hadapi sehari-hari, ketika realitasnya itu gak baik. Dan inilah mengapa, and I think this is why, mempunyai harapan itu penting sekali di dalam hidup kita. Karena udah jelas kok kehidupan ini rasanya tidak baik. Gimana caranya supaya saya bisa yakin kalau semuanya baik? Ya kita harus punya pengharapan. Pengharapannya itu pengharapan yang pasti, pengharapannya daripada Tuhan, bukan yang 50-50. Pengharapan kita ada saat ini, sekarang juga. Jadi saat saya bilang ada pengharapan baru, pengharapannya tidak berubah. Bukan cuma pengharapannya tidak berubah, Tuhan tidak berubah, sauhnya tidak berubah. Jadi siapa yang baru? Siapa yang berubah? Kita yang berubah. Cara kita melihat pemberi pengharapan kita, our outlook, cara kita melihat apa yang terjadi di kehidupan kita, perspektif kita yang berubah. Bagaimana kita bisa punya pengertian dan perspektif yang berbeda itu? Ya saat kita menumbuhkan iman kita, semakin kita tahu Tuhan Yesus, semakin kita tahu siapa pencipta kita, kita semakin paham apa yang Tuhan bicarakan. Semakin Leonard ngerti bahasa Indo, semakin Leonard spend time waktu sama keluarga saya, semakin Leonard ngerti.
Semakin kita spend time waktu sama Tuhan, semakin kita akan ngerti bagaimana kita bisa menghadapi realitas kehidupan yang sulit, tetapi tetap berharap. Mari kita punya pengharapan baru. Pengharapan yang sama, kita yang baru. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari kita hadapi 2023 dengan penuh harapan. I'm so excited. Mari kita habiskan waktu lebih sering bersama Tuhan, dan mari kita mengenal Dia lebih dekat lagi. Amin. Terima kasih semuanya. Semoga kita bisa sama-sama belajar apa harapan ini. Saya tahu saya belajar banyak untuk mempersiapkan ini. Banyak juga saya merasa dimarahin, merasa dinasehatin dengan catatan saya sendiri. Ya, let's pray. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu malam hari ini. Terima kasih telah membukakan hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman ini bisa menjadi benih, bisa bertumbuh, dan kami mau lebih dekat lagi dengan-Mu tahun ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam.